Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, pagi ini kita lagi masuk pada materi dampak stunting pada anak. Nah, sebelumnya bagaimana dengan materi sebelumnya dulu ibu-ibu? Masih ingat? Nah, apa yang disebabkan oleh penyebab stunting? Masih ingat pada langkah ketiga? Ya, terima kasih ibu-ibu, makasih. Nah, sekarang ibu-ibu, kita masuk pada materi langkah 4, dampak stunting. Nah, terutama dulu ibu-ibu, saya tanya kepada ibu yang ada di sini, buka PM saya, coba tuliskan di kertas. Sudah bawa kertas kan? Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, apa yang menyebabkan itu penyebab langsung dan tidak langsung stunting? Nah, coba tuliskan. Nah, terima kasih ibu, sudah siap. Nah, terima kasih ibu-ibu. Nah, kepada ibu-ibu saya suruh salah satu ibu dari KPM yang paling sudut. Ya, coba tuliskan atau tempelkan pada papan. Coba gambar pohon yang pada bagian batang utama besar dan penyebab tidak langsung stunting di bagian ranting pohon. Nah, coba gambarkan kepada kita semua ibu-ibu. Nah, iya, mantap ibu-ibu. Nah, satu orang lagi siapa? Ya, maju Ibu Tati. Ya. Oke ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, di sini saya menjelaskan pada bagian batang dan ranting pohon ini penuh dengan situasi dan kondisi seperti yang tercantum, bagaimana nanti hasilnya. Nah, begitu juga kalau kita bawakan atau kita gambarkan kepada anak kita yang kita rawat atau kita beri atau kita rawat setiap hari. Nah, sehingga pada dampak stunting ini adalah ibu-ibu bisa menjaga kondisi ibu setiap pagi dan setiap hari. Nah, ada ibu-ibu yang bisa memberikan pendapatnya, salah satunya bagaimana cara merawat bayi sehingga tidak ada dampaknya kepada anak. Nah, 1 sampai 2 orang. Ya, Ibu Leti, Ibu Tati. Ya, oke Bu. Ya, mantap itu pendapatnya ibu-ibu. Nah, saya menjelaskan lagi ibu-ibu. Yang sebenarnya ini adalah kenapa kita kalau kita jalan-jalan, kita sering kita melihat bagaimana itu kondisi anak, kenapa bisa dipengaruhi ada dampaknya pada anak atau mengakibatkan itu stunting. Nah, pertama ibu-ibu adalah ketika ibu dalam keadaan hamil, nah tidak menjaga itu kehamilannya, tidak menjaga. Nah, bagaimana ibu-ibu seperti yang sudah kita pelajari dari langkah-langkah sebelumnya, bahwa kalau dalam keadaan ibu hamil, jadi ada istilahnya itu 100 hari. Berarti dalam keadaan 100 hari itu adalah kita sudah menjaga dari perut ibu itu anak kita. Kita merawat, kita membawa dia ke puskesmas, kita memeriksa. Nah, kita harus juga memenuhi bagaimana itu pemenuhan gizi. Jangan kita datang di dukun, ya. Jangan kita hilangkan itu tradisi-tradisi. Nah, sekarang ibu sudah banyak itu tidak kita membayar itu kalau kita ada BPJS, jadi kita mudah.
kita tidak lagi membeli atau membayar itu puskesmas untuk merawat itu atau memeriksa itu kesehatan terhadap bayi kita atau perut kita, anak kita yang ada dalam keadaan dalam beberapa bulan atau 9 bulan itu kita sering untuk memeriksa kepada dokter. Sehingga ibu-ibu, kalau kita sering itu menjaga atau kita sering memeriksa itu kesehatan bayi kita di dalam perut, maka sehingga nanti hilang atau memenuhi gizi daripada bayi kita. Nah, sehingga pada lahir dia nanti sehingga tidak terjadi istilahnya stunting. Nah, stunting ini adalah tidak umurnya lebih tinggi tetapi badan atau kilo daripada anak kita itu kecil. Nah, sehingga tidak menyebabkan itu stunting. Nah, kalau sudah terlanjut stunting, nah ada dampaknya ibu-ibu. Kalau kita tidak tadi memeriksa anak kita atau kita tidak merawat atau membiarkan anak kita dalam kandungan kita, maka anak kita itu nanti akan gagal tumbuh, gagal kembang. Nah, gagal tumbuh itu adalah ya tubuhnya tidak seperti pada anak yang biasanya. Gagal kembang dan rentan terhadap berbagai penyakit, mudah masuk penyakit kepada anak kita itu dan sering penyakitan. Nah, untuk hal itu ibu-ibu, dengan ada juga dampak jangka panjang stunting. Nah, apa itu adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Nah, bagaimana ibu-ibu? Kalau tidak mau menjadi generasi penerus anak-anak ibu, ya berarti kita sebagai orang tua harus mau menjadi anak kita ini anak jadi pintar di sekolah, ya menjadi nanti penerus generasi kita juga. Nah, kepada ibu-ibu pertama adalah saya bagi peserta ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 yang namanya judulnya upaya yang perlu dilakukan adalah keluarga dan lingkungan agar tidak stunting atau pencegahan. Itu kelompok A. Kelompok A ini ya. Nah, kelompok 2 upaya yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting atau penanganan. Nah, itu kelompok B. Nah, untuk berikutnya nanti kalau apa, jadi kita bisa masuk pada langkah 5. Nah, sebelum kita saya tanya dulu, ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, terima kasih ibu-ibu. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Nah, bagaimana cara penanganan yang kalau sudah terlanjur itu dampak stunting? Nah, kalau sudah ada bayi stunting, jadi kita ibu-ibu harus kita memenuhi gizinya. Kita sering membawa dia di puskesmas dan kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Kan ada sekarang itu sekarang ada program Jokowi untuk bantuan KESOS atau PKH. Jadi semua itu ibu-ibu kita gunakan untuk memanfaatkan kebutuhan gizi anak kita supaya anak kita itu yang sudah terlanjut stunting maka bisa terobati. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ibu supaya kita minggu depan masuk pada langkah kelima dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Yahowu.